Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, Gunung Semeru di Lumajang kembali erupsi. Selain letusan, Semeru juga menyemburkan awan panas guguran sejauh 3 km. Petugas BPBD menerjunkan tim untuk memastikan tidak ada aktivitas warga di zona merah. Gunung Semeru erupsi mengeluarkan material vulkanik yang dari puncak kawah Jonggring Saloko. Selain letusan erupsi, gunung api tertinggi di Pulau Jawa juga disertai dengan luncuran awan panas mengarah ke tenggara gunung atau ke aliran sungai Besuk Kobokan sejauh 3 km. Pengamatan petugas Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG di pos pengamatan Gunung Semeru, erupsi terekam dengan amplitudo maksimum 22 mm selama 4 menit 8 detik. Dalam laporan periodik selama 6 jam terakhir, PVMBG mencatat adanya aktivitas kegempaan Gunung Semeru dengan 19 kali gempa letusan, 1 kali awan panas letusan, 1 kali guguran, dan 1 kali hembusan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lumajang menurunkan tim untuk asesmen dan mengimbau warga tetap waspada serta menjauhi zona merah. Status Gunung Semeru masih bertahan di level 3 atau siaga. Di samping visual dari itu PVMBG, secara langsung pengamatan dari pandangan mata. Jadi untuk saat ini tetap mereka yang kita tempatkan di sana beserta relawan, itu Destana, selalu menghimbau pada masyarakat selalu berhati-hati dan selalu waspada karena situasi saat ini cuaca kita tidak ingin terjadi anomali cuaca. Sehingga masyarakat tetap harus menjaga kewaspadaan. Kalau itu memang sudah berada di zona merah, harus tidak ada hidup dan penghidupan. Jadi masyarakat harus paham, harus sadar dan itu peduli. Tidak ada dampak erupsi dari aktivitas Gunung Semeru. Petugas meminta warga tidak beraktivitas di radius 5 km dari puncak dan ke arah tenggara sejauh 13 km dari puncak Gunung Semeru. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, sebuah mobil odong-odong tertabrak kereta api di Kabupaten Malang. Akibat peristiwa ini, pengemudi odong-odong tewas di tempat kejadian. Mobil odong-odong yang dikemudikan Liswanto warga Panggung Rejo, Kepanjen, Kabupaten Malang ini tertabrak kereta api di Desa Panggung Rejo, Kecamatan Kepanjen. Odong-odong ini terseret hingga radius 100 meter dari palang pintu. Akibatnya pengemudi odong-odong tewas di lokasi kejadian. Saat kecelakaan, odong-odong tidak mengangkut penumpang karena korban baru berangkat. Kecelakaan ini terjadi di perlintasan yang memiliki palang pintu. Namun saat peristiwa terjadi, relawan penjaga palang pintu kereta api tidak berada di tempat. Saat kejadian memang di pos ini tidak ada orang atau seperti apa nanti kok sampai saat mobil kejadian, itu? jadi di perlintasan Sembilang ini sudah terpasang palang, sudah dari Polres. Kemudian pada saat terjadi TKP ini, relawan yang jaga ini sedang tidak ada di tempat. Mobil odong-odong yang hancur langsung dievakuasi, sedangkan pengemudi yang tewas langsung dibawa ke rumah sakit. Nur Ramadan melaporkan dari Kabupaten Malang. Saudara, diduga hendak buang air kecil, seorang remaja tewas tersambar kereta di perlintasan Jalan Wonokromo, Surabaya. Mayat korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo. Mayat Luki warga Lamongan berusia 23 tahun ditemukan warga Jalan Gadung, Wonokromo, Surabaya. Korban tewas diduga tersambar kereta. Mayat anak penjual nasi goreng di kawasan Wonokromo tersebut ditemukan dalam kondisi mengenaskan karena terseret kereta sejauh 50 meter. Menurut Sugi, saksi mata mengatakan korban sempat pamit ke orang tuanya untuk buang air kecil. Terseret berapa meter Pak korban ini dari lokasi? Nggak tahu loh, darahnya ada di situ banyak darahnya. Kira-kira berapa meter Pak? 50 meter? 50 ya ada 50-an ya. 50 meter ya. Tiap hari jualan ya, ayahnya ya. Masih muda Pak korban? Masih muda mah ya Joko paling. Oh, Jaka ya. Iya. Usia berapa? 25 ada? Ya 25-an itu. 25. Asal mana? Tim Inafis Polrestabes Surabaya yang ada di lokasi menggelar olah tempat kejadian perkara dan membawa mayat korban ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya untuk diautopsi. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya.
Kita ke informasi ringan, saudara. Ada yang tak biasa dalam momen libur Nataru di Kebun Binatang Surabaya, KBS. Pengunjung disuguhi momen ulang tahun ke-13 gajah koleksi KBS yang bernama Gonzales. Seperti apa keseruannya? Berikut informasi selengkapnya. Gajah yang berulang tahun ini bernama Gonzales yang lahir pada bulan Desember 2010 lalu. Seperti layaknya ulang tahun manusia, ulang tahun ke-13 Gonzales dihadiri 3 gajah Sumatera koleksi KBS, pengunjung, serta para staf Kebun Binatang Surabaya. Kemeriahan ini ditambah dengan kado istimewa yang diberikan oleh KBS berupa tumpeng buah-buahan dan sayuran kegemaran Gonzales setinggi 1 meter. Perayaan ulang tahun Gonzales ini diawali dengan pemberian keranjang berisi sayur dan buah oleh Ibu Gonzales bernama Lembang. Puncaknya Gonzales meniup lilin yang ada di atas tumpeng. Perayaan ulang tahun Gonzales sebagai bentuk kasih sayang kepada gajah Gonzales, serta sebagai acara untuk mendoakan kesehatan seluruh satwa yang ada di Kebun Binatang Surabaya. Kebetulan tadi saya dapat separuh melon. Anak saya sangat senang sekali, Pak, di suasana liburan ini. Karena jauh-jauh dari Bojonegoro bisa menyaksikan pertunjukan gajah plus ulang tahun gajah Gonzales tersebut. Mudah-mudahan sehat terus untuk gajah Gonzales. Ini datang sama siapa saja, Pak? Datang sama anak saya yang baru ulang tahun juga 1 tahun, istri dan kedua mertua saya dan kedua adik saya. Ya, Pak, alasannya kenapa memilih ke Kebun Binatang Surabaya? Ya, selain kita bisa refresh di waktu liburan ini, kita bisa mengisi liburan dan mengedukasi anak kecil seperti ini. Jadi nanti pengetahuannya akan lebih banyak lagi terkait satwa. Saat ini, koleksi gajah KBS berjumlah 5 ekor, yakni masing-masing bernama Lembang, Gonzales, Doa, Manis, serta Hilir. Pada momen libur Nataru, diprediksi pengunjung Kebun Binatang Surabaya bisa mencapai 50.000 pengunjung. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, menyambut Natal, mahasiswa di Surabaya membuat karya instalasi keluarga kudus dari bahan limbah kain perca denim. Selain menyemarakan Natal, hal ini untuk menggugah kesadaran generasi milenial agar bisa berkreasi dengan limbah yang tidak terpakai. Dengan mengusung pesan damai dan persatuan perayaan Natal, para mahasiswa jurusan Visual Desain Komunikasi kampus swasta di Surabaya suguhkan karya menarik untuk menyambut Natal. Mereka membuat karya instalasi keluarga kudus mulai dari Yesus Kristus, Bunda Maria, hingga aksesoris pohon Natal. Semua bahan pembuatan 100% berasal dari limbah kain perca denim. Ide awal karya unik ini berawal dari ide untuk memanfaatkan limbah kain perca menjadi barang bernilai seni. Karya ini juga simbol kerukunan lintas agama, karena pekerjaannya dibantu oleh mahasiswa beragama lain. Kenapa kita menggunakan limbah denim? Jadi kalau teman-teman bertanya, ini kita pakai limbah denim, campuran dari limbah denim dan dekorasi-dekorasi lainnya ini dari sisa-sisa alma mater dari Universitas Citra. Nah, limbah denim yang pertama karena salah satu limbah tekstil terbesar di dunia itu adalah limbah denim, dan limbah denim itu sangat sulit untuk diuraikan. Nah, itu adalah salah satu upaya untuk mencegah banyak limbah tersebut dengan kita menggunakan bahan tekstil dan sebagainya. Pasti kan adanya perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Gimana caranya kita membuat beberapa pendapat tersebut kita rangkai menjadi satu. Diharapkan karya dari limbah denim ini menggugah kesadaran generasi muda untuk memanfaatkan limbah tidak terpakai dan melestarikan lingkungan. Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya.
Dan saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Keisha Prabawa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.